Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika dari Ekis 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi, sihir uang kertas, dan Bank Indonesia punya siapa. Mungkin beberapa dari Anda pernah berpikir tentang pertanyaan mengapa Bank Indonesia memiliki hak monopoli untuk mencetak uang rupiah, bagaimana prosesnya, dan milik siapa BI sebenarnya. Di mana hal yang perlu kita ketahui adalah seluruh bank sentral di dunia adalah milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang. Maka, apakah Bank Indonesia juga swasta? Kebanyakan manusia di dunia ini belum memahami bahwa mata uang kertas yang mereka pakai bukanlah terbitan pemerintah setempat. Sebelum ada bank sentral, sejumlah bank swasta telah menerbitkan nota bank yang berlaku sebagai alat di negara yang bersangkutan, dimulai dari Inggris dan kelahiran Bank of England. Hak menerbitkan uang kertas mulai diberikan hanya kepada satu pihak saja. Memang kebanyakan bank sentral itu melebihi dirinya dengan nama yang berbau nasionalisme agar terasa bahwa bank-bank sentral ini adalah milik negara seutuhnya, sehingga menambahkan kepercayaan masyarakat dan tidak menimbulkan kecurigaan serta keresahan bank sentral adalah milik keluarga-keluarga. Dan di sini kembali berbicara tentang bank-bank sentral di berbagai negara di dunia, umumnya berlabel nama yang nasionalis, tapi kepemilikannya adalah privat. Misal seperti Bank of England yang sudah disebutkan sebelumnya adalah bukan milik rakyat Inggris, tapi milik para banker swasta yang sejak tahun 1825 sudah berada di bawah kekuasaan keluarga Rothschild. Pengambilan alih oleh keluarga ini terjadi setelah mereka membamblot hutang negara saat terjadi krisis di Inggris. Di mana di sini bank bukan milik warga negara Hong Kong, tetapi berada di bawah kontrol Ernest Cassel, National Bank of Egypt, yang didirikan dan dikuasai oleh Cassel yang sama. Selanjutnya, Imperial Ottoman Bank yang bukan milik rakyat Turki, melainkan dikendalikan oleh Pierre bersaudara asal Prancis. Demikian seterusnya. Jadi bank-bank nasional seperti ini sebenarnya adalah sindikat keuangan internasional model antar bangsa yang secara real tidak ada dalam bentuk aset yang nyata, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas atau bed yang berkedap-kedip di atas permukaan layar komputer. Hutang-hutang yang diberikan oleh bank sentral kepada pemerintahan suatu negara ini tidak pernah diminta oleh rakyat negara tersebut, tapi dengan sengaja dibuat oleh sistem pemerintahan yang berasaskan sistem demokrasi dengan mengatasnamakan hutang negara. Selakunya para bankir ini adalah orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat, tak punya loyalitas kebangsaan, dan juga tidak akuntabel, akan tetapi mampu mengendalikan kebijakan paling mendasar suatu negara. Dan setiap kali mereka menciptakan kredit atau hutang, setiap kali itu pula terciptanya uang baru dan byte-byte komputer berlaku. Dan di mana di sini timbul pertanyaan, jadi apakah sistem perekonomian ini halal menurut agama Islam? Apakah bank itu sendiri halal? Maka dari itu menurut pendapat ulama, kenapa? Karena berpikir jernih menghadapi persoalan umat. Menurut Kiai itu tidak ada yang berani mengharamkan bank, karena Kiai mengerti kalau bank itu semua tidak ada yang halal. Sekarang mari kita rasmani, kita kuatkan ekonomi Islam, kita tarik uang dari bank kafir, kita masukkan ke bank Islam. Ini sejak kapan? Dan timbullah pertanyaan, sejak kapan ada bank Islam? Di mana transaksi seluruh bank di dunia itu pakai yang namanya uang kertas. Dan timbul lagi pertanyaan, uang kertas itu siapa yang memulai? Padahal Islam itu awalnya pakai
emas atau dinar. Di mana di sini dulu emas dan perak merupakan mata uang resmi, kemudian fungsi dinar dan dirham digantikan oleh logam dan uang kertas. Di mana dinar mengandung emas 22 kartal sebesar 4,2 gram, sementara dirham adalah perak murni sebesar 2,975 gram. Jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok, keduanya sangat stabil, bahkan tidak terjadi inflasi sejak awal sejarah hadirnya agama Islam. Berbeda dengan uang kertas yang diberlakukan oleh elit global. Kini Zem Saidi selaku pimpinan Baitul Mal Nusantara Amir, di mana Amir Indonesia menyebutkan bahwa manusia disihir seolah uang kertas mempunyai nilai. Sementara emas dan perak itu sendiri disimpan oleh mereka yang mencetak uang kertas. Jadi mungkin maksudnya uang kertas yang beredar saat ini tidak benar-benar memiliki nilai seperti dinar dan dirham. Itu hanyalah kertas dengan nominal yang dibuat dan diedarkan seperti yang kita ketahui, uang kertas yang berlaku secara internasional adalah dolar Amerika atau US dollar. Hanya satu lembaga di dunia yang memiliki hak monopoli mencetak uang dolar, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat atau the FID. Di mana the FID ini merupakan bank sentral swasta dan independen tanpa campur tangan pemerintah, sehingga beberapa tahun lalu ketika Jerman ingin melihat emas milik mereka sendiri dipersulit oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadi tali sebagai ular-ular agar Zem Zaidi pada seminar Kembalikan Dinar dan Dirham tahun 2014 di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara. Dalam seminar tersebut, Zem memaparkan bagaimana cara kerja sihir uang kertas itu terjadi, di mana sebuah bait komputer dapat menggantikan emas dan perak yang semula memiliki nilai. Ia menjelaskan kalau kertas yang semulanya hanya sebuah kertas dapat bernilai tukar berbeda-beda dengan bait komputer di dalamnya dan mampu membeli kekayaan di Indonesia. Di mana banking is crime and banker as the criminal. Dengan sihir uang kertas ini jelasnya pada kesempatan yang sama, di mana orang memiliki uang kertas menyimpan di bank dalam bentuk tabungan, giro maupun deposit. Sangat sedikit orang memiliki emas saat ini. Uang-uang kertas ini memang rentan inflasi serta terbakar jika disimpan begitu saja apabila tidak disimpan dengan benar. Saat Indonesia akan merdeka, elit global memberi syarat agar Indonesia membuat bank sentral dan memakai uang kertas. Di mana uang kertas di Indonesia itu sendiri muncul bersamaan dengan konsep negara nasional ditambah hutang warisan Hindia Belanda yang harus ditanggung. Jika dahulu Belanda mengambil kekayaan alam Indonesia dengan cara menjajah dan membawa kolonis sebagai bentuk penjajahan, dengan munculnya sistem uang kertas, mereka dapat mengambil kekayaan kala itu dengan ditukar uang kertas. Saat ini apabila seseorang memiliki uang kertas dan membelikan sesuatu seperti ayam 2 ekor dengan uang kertas sebesar 100.000, maka ayam tersebut memiliki nilai sementara. Uang yang digunakan untuk membeli ayam tersebut sesungguhnya tidak bernilai apa-apa. Jika dibagi menjadi 2 bagian, tidak dapat membeli masing-masing seekor ayam. Itulah yang dimaksud Zem sebagai sihir uang kertas. Kertas memang mengubah banyak hal dalam sejarah kehidupan manusia. Pergeseran nilai mata uang yang terpapar di atas salah satunya. Hampir semua orang mencintai uang kertas, mengejarnya hingga mempertaruhkan nyawa dan harga dirinya. Dan begitu dahsyatnya kertas mengubah perilaku dan melewati batas-batas sehingga sebagian dari kita lupa bahwa uang-uang kertas tersebut hanya kertas-kertas dengan sistem penjajahan baru yang disisipkan secara lambat di dalamnya.
Demikian dari pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.